Karman berhenti, menoleh ke belakang. Saat itulah Karman terkejut. Rumah Yati hilang raib dari pandangan Karman. Seolah tak ada rumah di sekitar tempat Yati tadi. Di situ hanya ada deretan pohon jati yang begitu tua, yang sudah begitu besar. Ketika Karman tersadar, dia terkejut bukan main, tepat berada di antara sela-sela akar jati yang sudah begitu tua. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua baraya KMS dimanapun kalian berada. Kisah kali ini dibagikan oleh salah satu keluarga Akang, yang kebetulan beliau ini seorang pedagang di pasar Kota Banjar. Tapi kisah yang beliau bagikan adalah kisah yang terjadi di masa lalu, sekitar tahun 1980-an, sebelum Gunung Galunggung meletup atau meletus. Waktu itu ada salah satu kawan dari saudara Akang ini yang sebut saja bernama Mang Karman. Kawannya ini adalah salah satu orang sukses pada masanya. Bisa dibilang orang tajir melintir pada waktu itu, yang pada awalnya hanya berprofesi sebagai seorang tukang becak. Bahkan mangkalnya pun bareng pula dengan saudara Akang yang dulu ikut narik becak pula. Karman tinggal di pinggiran kota kecil perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, di Kota Banjar yang dulu masih masuk ke wilayah Kabupaten Ciamis. Karman dan istrinya Sopiah, atau lebih akrab dipanggil Teh Piah, itu memang sudah lama berumah tangga. Kehidupan mereka cukup sejahtera karena dari hasil pekerjaan atau profesi sang suami sebagai seorang pengayuh becak itu lebih dari cukup untuk kehidupan keluarga mereka. Becak sendiri di tahun 1980-an merupakan salah satu alat transportasi utama di daerah perkotaan sebelum maraknya sepeda motor seperti zaman saat ini. Dulu becak begitu digandrungi. Bahkan status sosial seseorang yang mempunyai becak itu dianggap cukup tinggi karena jarang dan mahalnya kendaraan tersebut. Karman sendiri mempunyai becak yang dia beli dari hasil menjual warisan yang dulu dia dapatkan. Berbeda dengan saudara Akang yang dulu ngayuh becak sewaan. Jadi dulu becak ini direntalin juga buat orang-orang usaha. Karman, dia ini mangkal di pasar. Tepatnya di pasar subuh. Mulai mangkal
dari mulai tengah malam sampai sore hari. Dalam setiap harinya, Karman ini pulang dari pangkalan ke rumah beristirahat sekitar 2 kali dalam 1 hari. Masuk ke cerita. Waktu itu di awal tahun 80-an. Seperti biasa, tengah malam itu Karman sudah terbangun dari tidur lelapnya. Dia bergegas mandi. Sedangkan Piah istrinya menyiapkan bekal untuk sang suami. Selepas itu, Karman pun pamitan narik becak ke pangkalan di pasar subuh. Karman tak pernah menyangka kalau malam itu, ketika dia narik seperti biasa, akan mengalami satu peristiwa yang tentunya nantinya merubah kehidupan dia. Mengeluarkan becak dari rumah tempat tinggalnya, mulai Karman dorong lalu dia kayuh ke jalanan. Jalanan yang menuju pasar, yang jaraknya hanya sekitar 20 menit dari rumah. Anehnya, ketika mengayuh becak di jalanan pada tengah malam itu, yang biasanya sudah mulai cukup ramai karena para pedagang dari desa-desa terdekat biasanya datang ke pasar berjalan kaki tengah malam itu. Entah kenapa, jalanan terasa begitu lenggang, begitu hening. Selama Karman mengayuh becaknya, dia tak bertemu dengan satu orang pun. Semakin jauh Karman mengayuh, sudah tibalah dia harus melewati jembatan. Jembatan Cirowas yang berdiri kokoh hingga saat ini. Disitulah pandangan Karman tertuju kepada seorang perempuan di seberang jalan yang berjalan sendiri, mengenakan pakaian kebaya berwarna merah dengan kain jarik sebagai bawahan. Pakaian yang umum dikenakan oleh perempuan pada masa itu. Karman ketika berpapasan dengan perempuan itu, dia sempat menghentikan laju becaknya. Karman mencium aroma minyak kenanga yang begitu menyengat dari arah si perempuan. Karman yang memang seorang lelaki normal melihat perempuan yang begitu cantik, bahkan kecantikannya terpancar begitu jelas dari seberang jalan. Karman, seperti lelaki pada umumnya, dia pun menggoda si perempuan itu. Anehnya, bukannya risih, perempuan berkebaya merah ini malah berdiri, menoleh dan tersenyum ke arah Karman, yang lantas kembali berbalik dan berjalan kembali berlawanan arah dengan Karman. Karman sampai mendecakkan lidah. Tuh perempuan cantik banget. Dari mana dia? Perasaan di pasar gak ada yang secantik dia. Pedagang apa yang mau belanja? Pikir Karman. Tapi terlihat si perempuan ini hanya membawa tas jingjing atau jingjingan yang terlihat masih kosong. Karman pun tak terlalu memperdulikan, langsung mengayuh becak kembali menuju pangkalan. Setibanya di pangkalan, di situ saudara Akang yang bernama Mang Supri, yang waktu itu masih bujangan, sudah ada di situ. Pri, dari kapan udah di sini? Tadilah, dari jam 11. Kebetulan di rumah nggak bisa tidur,
makanya langsung aja narik ke pangkalan. Baru datang man. Iyalah Pri, baru datang Pri, tadi loh di jembatan Ciroas ada perempuan cantik banget. Perempuan? Yang mau ke pasar Mang? Ya nggak tahu. Yang jelas seumur-umur nih ya, Mamang ngayuh becak di pasar. Baru kali inilah lihat perempuan secantik itu. Wah Pri, kalau kamu lihat, kamu pasti bakal langsung jatuh cinta. Cepetanlah cari jodoh kamu Pri. Umur sudah mau tua, nanti bisa-bisa gak punya bini loh, ucap si Karman. Supri hanya tersenyum saja menanggapi celotehan Mang Karman. Menunggu beberapa waktu, Karman yang memang sudah punya langganan tetap, baru sekitar 20 menit duduk, langsung disamperin oleh seorang penumpang. Mang Karman, biasa Mang, anterin pulang, belanjaan ada di kiosnya Pak Haji, ucap si perempuan itu. Karman pun tersenyum. Pri, narik dulu lah. Ya Mang, hati-hati, ucap Supri. Karman pun lantas mempersilahkan penumpangnya naik becak dan mengayuh becak ke kios Pak Haji untuk mengambil barang. Singkatnya, Karman pun langsung mengantarkan penumpangnya itu. Hampir 1 jam, si Karman ini pulang pergi nganter penumpang. Dengan bayaran pada waktu itu sekitar 1.500 rupiah. Tentunya uang 1.500 ini nominalnya begitu besar pada waktu itu. Terlebih untuk ongkos becak, begitu mahal sebenarnya. Namun, memang langganan Karman ini bukan orang sembarangan. Dia itu masih salah satu keluarga wedana di masa lalu. Nah, setibanya di pangkalan, si Supri udah nggak ada, mungkin lagi narik dia. Karman pun tinggal sendiri di sana. Becak dia parkirkan, sedangkan Karman langsung duduk di emperan toko sambil menunggu penumpang. Lagi asik ngerokok sambil melihat orang berlalu lalang. Jam 2 malam itu, memang kondisi di pasar subuh lagi rame-ramenya. Para pedagang semua sudah pada berdatangan. Para pembeli pun sudah terlihat begitu bejibun berkerumun masuk ke dalam area pasar. Karman, walau sudah biasa melihat pemandangan itu, tetap saja Karman sampai berdecak lidah. Aneh, padahal orang Banjar sendiri gak sampai ribuan orang. Tapi kok kalau di pasar subuh, kayaknya lebih dari 1.000 yang datang. Ini orang-orang dari mana aja, pikir Karman. Karman pun teringat ucapan seorang sesepuh dulu di daerah tempat tinggalnya, yang pernah mengatakan, kalau pengen lihat setan, mainlah ke pasar subuh. Kata orang itu, di pasar subuh, baik yang jualan ataupun yang membeli, kebanyakan hanya wujudnya saja manusia, tetapi sebenarnya setan. Yang dalam arti kebanyakan mereka itu mengikuti ritual-ritual pesugihan. Dan itu memang sudah jadi rahasia umum. Bahkan orang-orang pasar sendiri tahulah banyak rekan-rekan mereka sesama pedagang yang memang mengikuti pesugihan-pesugihan, yang bahkan sebagian besar sudah tidak merasa malu lagi ketika mendatangi tempat-tempat pesugihan. Saat itu, Karman menuju ke seorang penjual kopi. Dia beli kopi 1 gelas di sana, dibawa ke pangkalan. Kembali menikmati kopi sambil nunggu penumpang. Nah, lagi asik ngerokok sambil ngelamun.
Bau kenanga. Karman mencium kembali aroma minyak kenanga yang membuat dia tersentak dari lamunan. Begitu tersadar, tepat di samping Karman sudah ada sosok si perempuan yang dia temui ketika mau menyeberang jembatan Ciroas. Neng, mau kemana, Neng? Ini, Kang, mau naik beca. Ini yang punyanya kemana ya, Kang? Ucap si perempuan dengan nada yang begitu lembut. Oh, ini becanya Akang. Mau kemana, Neng? Mau pulang, Kang. Mau pulang ke daerah Cikadu. Bisa antar saya, Kang? Bisa, Neng, bisa. Belanjaannya mana, Neng? Itu, Kang, cuman jingjingan itu saja. Ucap si perempuan menunjuk ke jingjingan yang di awal Karman lihat masih kosong. Jingjingan itu sudah penuh dengan berbagai sayuran. Karman pun mempersilahkan si perempuan itu naik ke becaknya. Semakin dekat Karman lihat, Karman sampai meneguk ludah. Perempuan ini cantiknya bukan main. Kulitnya putih mulus. Terlihat begitu lembut seperti kulit seorang bayi. Kecantikannya begitu alami. Rambutnya disanggul digelung, memperlihatkan batang leher yang jenjang yang menggoda siapapun untuk mencicipi kelembutan batang lehernya. Karman beberapa kali meneguk ludah. Si perempuan naik ke dalam beca, tersenyum ke arah Karman yang hanya berdiri melongo memegangi tas jingjingan si perempuan. Kang, itu jingjingannya? Iya, Neng. Maaf, Neng. Maaf. Jingjingan pun dia masukkan ke dalam beca di samping si perempuan. Sebentar ya, Neng. Lalu atap si beca dinaikkan oleh Karman. Takut penumpangnya ini kedinginan. Apalagi ke daerah Cikadu itu cukup jauh jarak yang harus Karman tempuh. Tapi kalau harus nganterin perempuan cantik kayak gitu, jangankan ke Cikadu, mau ke Ciamis pun Karman pasti penuhi keinginannya. Maka dengan penuh semangat, Karman pun mengayuh becaknya itu keluar dari area pusat pasar, pusat kota kecil, kota Banjar, menuju ke daerah jalanan utama penghubung Jawa Barat dan Jawa Tengah. Begitu sampai ke jalan raya, Karman yang masih asik mengayuh becak sambil bersiul-siul, sesekali mengintip ke bawah ke arah perempuan cantik yang dia antarkan. Karman merasa heran ketika masuk ke area pinggiran hutan jati. Becak yang dia kayu terkadang terasa ringan seperti nggak bawa penumpang. Aneh, ini becak kadang berat, kadang ringan, kayak nggak bawa penumpang. Dia memastikan kembali, takut-takut gadis cantik yang dia bawa itu setan. Soalnya sering kejadian pada waktu itu. Orang tapi. Kenapa ya? Kok makin sini baunya makin wangi, makin kuat. Aroma kembang kenanga itu semakin kental di hidung Karman. Becak terus dikayuh. Karman yang sedari tadi hanya diam dalam hening. Dia pun bertanya ke si perempuan itu sekedar berbasa-basi. Neng, rumahnya masih jauh, Neng? Oh enggak, Kang. Sebelah depan, Kang. Habis pengkolan yang kedua di ujung sana. Di situ rumah saya, Kang. Di dekat hutan jati. Oh gitu. Neng, di situ tinggal sama siapa, Neng? Sendiri, Kang. Ibu bapak lagi nggak ada di rumah. Kenapa?
Akang mau mampir. Ah, enggak Neng, ngapain mampir? Emangnya Akang ini laki-laki apaan? Ya sudah tuh Neng, Akang percepat kayu becaknya ya Neng, biar Neng bisa cepat sampai, ucap si Karman. Perempuan itu pun hanya tersenyum saja. Singkatnya, selepas pengkolan yang kedua sesuai arahan si penumpang, memang terlihat di kejauhan, di pinggiran hutan jati, di pinggir jalan sebelah kiri. Di situ ada sebuah rumah. Rumah yang agak terpencil, jauh dari pemukiman penduduk yang lain. Neng, itu rumahnya yang di depan? Iya Kang, itu rumahnya saya. Gak takut Neng, tinggal sendirian di situ. Perasaan, daerah itu hutan jati semua loh Neng. Tapi si perempuan ini tak menjawab, hanya tersenyum dan menganggukkan kepala saja. Singkatnya, tibalah tepat di depan rumah dari perempuan tersebut. Karman menghentikan laju becaknya. Dia turun terlebih dulu sambil membantu perempuan itu turun pula dari becak yang dia kendarai. Sambil berdiri mengelum senyum, perempuan itu bertanya, Kang, berapa ongkosnya? Cukup 1.000 Neng, 1.000 aja cukup. Loh, kok murah Kang? Yang lain biasanya sampai 1.500. Gak apa-apa, buat Neng cukup 1.000 saja. Hitung-hitung biar Neng nanti jadi langganan Akang. Perempuan itu tersenyum, lantas membayarkan uang kepada Karman. Namun, ketika seperempuan mau berbalik menuju ke rumah, Karman pun menghentikan langkah kakinya. Neng, sebentar. Ada apa, Kang? Neng, namanya siapa? Yati. Yati, Kang. Itu nama saya. Akang sendiri. Siapa namanya? Kenalin, Neng. Akang Karman. Mereka pun bersalaman. Wah, ketika bersalaman dengan sosok yang bernama Yati, Karman sampai merinding. Bukan merinding takut ketemu setan, tapi merindingnya Karman karena merasakan halusnya telapak tangan Yati. Sehalus perempuan-perempuan bangsawan yang salah satunya pernah Karman antarkan tadi malam. Gila, nih perempuan gak sembarangan nih. Tangannya halus, lembut, gak kayak tangan si Pia, udah kasar, rombehen, pikir Karman. Karman pun sampai mencium telapak tangannya. Terasa aroma wangi bercampur manis, aroma kenanga. Aroma kenanga dan gula pasir, seperti rujak kembang dalam sajen-sajen yang biasa dilakukan Karman dulu ketika bersama ibu bapaknya. Kan ada yang namanya rujak kembang. Nah ini aromanya ini kayak rujak kembang kenanga. Perempuan itu hanya mengelum senyum, lantas mengangguk kecil sambil mengerlingkan mata. Yang tentunya kerlingan mata dan kuluman senyum si perempuan begitu memikat buat Karman. Perempuan itu sampai langsung dilihatin terus oleh Karman. Begitu masuk ke halaman, membuka pintu sampai tak terlihat lagi, Karman masih berdiri mematung menatap ke pintu kayu yang mulai tertutup. Barulah ketika pintu tertutup rapat, Karman tersadar, lantas naik kembali ke becaknya. Dia kayu kembali menuju pangkalan di pasar subuh. Setibanya kembali di pangkalan, si Supri terlihat baru datang. Habis narik, Pri? Iya, Kang. Baru aja datang. Akang dari mana? Habis narik juga, Pri. Tadi daerah Cikadu. Dari Cikadu?
Yang bener, Kang. Ya bener, Pri. Emang kenapa? Enggak. Saya juga habis dari Cikadu, Kang. Narik penumpang tadi nganterin ke sana. Tapi kok kita nggak ketemu ya, Kang? Ah, masa iya? Perasaan Akang sepanjang jalan ke Cikadu tadi, Akang nggak lihat orang. Akang cuman sendirian loh. Masa iya sih, Kang? Aneh ya. Saya juga ngerasa kayak gitu, Kang. Mungkin gak lihat aja ya, Kang. Ya kayaknya gitu, Pri. Mereka pun kembali duduk menunggu penumpang kembali. Nah, pagi-pagi sekitar jam 8, Karman pun pamitan ke Supri pulang dulu untuk beristirahat. Baru selepas duhur, si Karman ini balik kembali ke pangkalan narik beca seperti biasa. Jadi si Karman ini jam 8, jam 9 balik dulu ke rumah. Tidur. Nah, lepas duhur barulah ke pasar lagi sampai sore hari. Semenjak pertama kali nganterin Yati, Karman itu jadi kesengsem. Setiap kali pergi ke pangkalan, kalau sudah masuk jam 2 malam, si Karman ini gak mau narik penumpang lain. Dia selalu menunggu Yati. Karena Karman ingat, waktu dulu pertama nganterin Yati, Yati bilang, setiap jam 2 dini hari, Yati pulang dari pasar. Seperti malam itu, habis nganterin keluarga Wedana yang langganannya, jam 2, ada penumpang minta diantar sama Karman, tapi bukan penumpang langganan. Karman menolak. Maaf Bu, sama teman saya aja dulu. Saya udah ada yang nyarter. Oh gitu? Gak apa-apa tuh Kang. Kang anterin saya ya ke si Supri. Nah, Supri pun hanya mengangguk saja seneng. Kang, udah punya langganan baru? Iya Pri, ada langganan baru orang Cikadu. Supri nggak banyak bicara, lantas langsung menuntun si penumpang naik beca dan dia pun mulai mengayuh becanya itu. Nah, ketika Supri pergi, Karman terperanjat kaget mendengar suara teguran dari belakang tubuhnya. Kang, astagfirullahaladzim. Neng Yati, baru datang Neng? Iya Kang, baru selesai belanja. Biasa ya Kang, anterin Yati pulang. Ayo Neng, ayo. Nah, Yati pun langsung dituntun oleh Karman naik beca. Sedangkan di depan, si Supri berhenti ngayuh becanya. Dia ingat tasnya ketinggalan di pangkalan. Begitu Supri berbalik, Bu, sebentar ya, saya mau ambil tas dulu di pangkalan. Oh iya Kang, gak apa-apa. Supri pun berbalik jalan, bertepatan dengan Karman yang sedang berbicara sendiri. Loh, Kang Karman kok ngomong sendiri? Mau kemana dia? Pikir Supri yang terus berjalan mendekat ke arah pangkalan. Namun, si Karman ini sudah menarik becanya menjauh. Supri keheranan. Mau kemana Kang Karman? Ngayuh becanya kok kayak yang berat banget. Itu kan beca kosong. Ngomong sama siapa dia? Di situ, Supri merinding sendiri melihat kelakuan Karman. Lantas ambil tas, dia pun kembali menuju beca mengantarkan penumpangnya. Balik lagi ke Karman. Karman mengayuh beca sambil tersenyum. Walau kayuhannya terasa begitu berat. Seolah beban dari tubuh Yati semakin berat walau hanya selisih 1 malam saja. Tapi buat Karman, mengantarkan Yati yang begitu cantik tak menjadi halangan. Beca terus dikayuh ke jalanan yang biasa Karman lalui kalau nganterin penumpang ke arah kampung Cikadu. Sepanjang jalan, Karman mengalami keanehan. Suasana terasa begitu hening.
Tapi dasarnya Karman yang dalam pikirannya cuman ada Yati yang cantik itu. Dia seolah tidak memperdulikan keheningan jalanan yang mestinya sudah begitu ramai. Bau minyak kenanga semakin menyengat di hidung Karman. Pandangan Karman pun tertuju ke leher jenjang dari si Yati yang begitu putih. Sampai-sampai saking putihnya, urat-urat nadi hijau terlihat kasat mata. Semakin dikayu, bau kenanga semakin menyengat bercampur dengan sedikit aroma bangkai ketika lewat tepat di pinggiran hutan jati. Bau bangkai. Aneh. Bau bangkai apa? Pikir Karman. Neng, nyium bau bangkai gak, Neng? Enggak, Kang. Itu mungkin penciuman Akang saja. Masa iya sih? Duh, kok jadi merinding gini? Pikir Karman. Karman gak banyak bicara. Dia mempercepat kayuhan becaknya. Yang anehnya, tadi awalnya berat malah semakin ringan waktu itu. Sampai sedikit ngebut si Karman. Ketika tiba, kembali tepat di depan rumahnya Yati, Karman lantas berhenti, biasa bantu Yati turun. Selepas itu, Yati pun bayar ongkos, masuk ke dalam sambil tersenyum, mengerlingkan mata ke arah Karman. Karman pun tersenyum pula. Sadarlah Karman, sosok Yati yang dia antar sepertinya menyimpan perasaan yang sama seperti Karman. Maka dengan penuh semangat, Karman pun berbalik dan mengayuh becaknya kembali. Namun begitu sudah cukup jauh mengayuh becak, sebelum hilang di pengkolan, Karman berhenti menoleh ke belakang. Saat itulah Karman terkejut. Rumah Yati hilang raib dari pandangan Karman. Seolah tak ada rumah di sekitar tempat Yati tadi. Di situ hanya ada deretan pohon jati yang begitu tua, yang sudah begitu besar. Karman, jantungnya bergemuruh kencang. Rasa takut mulai hinggap. Tetapi di tengah ketakutannya, bayangan Yati yang begitu cantik kembali hadir. Karman tak terlalu peduli mau setan ataupun siluman sosok si Yati. Buat Karman, Yati sudah bisa mencuri hati dan pikirannya. Karman pun mengayuh becanya kembali, langsung ke pangkalan di pasar subuh. Nah, semenjak yang kedua kalinya nganterin Yati, Karman seperti yang terkena pelet. Pikirannya hanya tertuju kepada Yati. Bahkan sosok Yati sering hadir dalam mimpi, baik tidur malam ataupun tidur siang. Yati ini selalu menghantui dengan wajah cantik dan senyuman yang begitu menggoda. Seperti biasa, jam 12 ke pangkalan malam itu. Sehabis nganterin langganan, Karman nunggu-nunggu Yati datang. Namun apa daya, sampai jam 3 subuh, sosok Yati ini tak kunjung tiba dan datang ke pangkalannya Karman. Karman jadi gelisah. Bahkan kegelisahannya Karman dirasakan dan disaksikan pula oleh Supri. Ingin menegur, tapi Supri merasa bukan waktu yang tepat. Karena terlihat seperti Karman ini lagi banyak beban pikiran. Sampai 3 malam berturut-turut, Karman tak bertemu dengan Yati. Justru malah membuat dia merasa seperti kehilangan. Karman hampir dibuat gila. Setiap jam 2 dini hari selalu nunggu-nunggu si Yati. Barulah di hari kelima, di mana waktu itu
dengan penuh semangat dan harapan bisa bertemu dengan Yati. Karman mengayuh beca dari rumah jam 12 malam. Namun ketika sampai di pangkalan, tiba-tiba turun hujan. Dan di situ si Supri nggak kelihatan. Cuman Karman sendiri. Karena penarik beca lain biasanya baru rame datang sekitar jam 3 dini hari. Karman yang sendirian akhirnya berteduh di emperan toko yang masih tutup. Dia sendiri duduk sambil merokok, memperhatikan orang-orang yang ikut berteduh pula di kejauhan. Di lokasi Karman, hanya dia sendirian. Di tengah Karman yang duduk sambil kedinginan, tiba-tiba terlihat ada sosok yang setengah berlari menuju ke arah Karman. Semakin dekat, semakin jelaslah. Itu adalah Yati, perempuan yang sudah beberapa hari Karman rindukan. Karman langsung berdiri. Pandangan matanya penuh sorot kerinduan. Neng Yati, Akang nungguin Yati? Iya Neng, Akang nungguin Yati. Kang, anterin Yati pulang ya Kang. Sekarang Neng. Yati hanya mengangguk sambil tersenyum. Demi perempuan yang sudah menghantui dia setiap malam, Karman bela-belain hujan-hujanan. Langsung nuntun Yati masuk ke beca. Karman pun lantas mengambil caping. Dia kenakan di kepala. Beca pun dia kayuh dengan penuh semangat. Singkatnya, malam itu hujan semakin deras. Namun Karman tak putus asa. Dia rela tubuhnya basah kuyup asal bisa bersama dengan Yati. Singkatnya, tibalah nih di depan rumah Yati. Yang sudah Sarman ketahui dulu, kalau di situ sebenarnya tak ada rumah. Yang ada hanya deretan pohon-pohon jati. Namun Karman seperti yang sudah terkena tenung kecantikan dari sosok Yati, berhenti tepat di depan halaman rumah yang begitu sederhana. Karman dengan tubuh yang basah kuyup menuntun Yati keluar. Lalu di situ, ketika Karman berdiri, Yati yang sudah masuk ke emperan rumah, dia tersenyum lantas berkata sambil menggupaikan tangan, "Kang, masuk dulu Kang. Akang kehujanan. Masuklah dulu sekedar minum teh hangat." Bener ini Neng? Bener Kang. Ikutlah masuk, ucap Yati. Karman pun tersenyum. Lantas mengikuti Yati dari belakang. Begitu Yati masuk, membuka pintu, pandangan Karman tertuju ke bemper belakang Yati yang terlihat sedikit menungging. Pokoknya bagi Karman, lekak-likuk tubuh Yati begitu menggoda. Karman ini benar-benar seperti orang terkena pelet. Masuk ke dalam. Yati menyuruh Karman duduk di atas tikar. "Kang, duduk sebentar ya. Tunggu dulu. Yati mau ganti baju." Karman hanya mengangguk. Pandangannya tak lepas dari bibir dan wajah Yati yang begitu cantik. Yati meninggalkan ruang tamu, menuju ke dapur belakang. Terdengar oleh Karman, Yati ini seperti sedang menuang air. Tak lama, dia keluar, sudah berganti pakaian, mengenakan kebaya putih. Dengan penerangan dari lampu teplok yang menyala saat itu, Karman sampai terbelalak ketika Yati membawa nampan mendekat ke arah dirinya. Di mana di situ Karman melihat Yati mengenakan kebaya yang begitu tipis, begitu menerawang, memperlihatkan lekukan tubuh Yati yang begitu indah. Mata Karman terbelalak.
Si Joni yang bersembunyi di balik celana basah langsung berdiri tegak menatap keindahan yang terpatri di depan wajah Karman. "Kang, akang minum dulu, Kang." Nyodorin teh anget ke Karman sambil tersenyum begitu indah. Karman lantas dengan tangan yang gemetaran mengambil gelas berisi teh hangat. Dia minum sambil terus menatap ke arah Yati. Rasa malu sudah hilang dari pikiran Karman. Sedangkan Yati hanya tersenyum penuh arti. Lantas Yati, dia pun berdiri. Karman terus memperhatikan sampai menengadah. Yati berdiri, berbalik, berjalan berlenggak-lenggok menuju pintu kamar. Gordeng kamar dia singkapkan. Yati pelan melangkah masuk. Penerangan yang begitu remang menambah suasana terasa begitu romantis bagi Karman. Pandangan Karman tak lepas dari tubuh Yati. Begitu masuk ke kamar, Yati berbalik lalu menggupaikan tangan memberi isyarat agar Karman masuk mengikuti dirinya. Karman pun bersegera. Muka dia bersihkan dari tetesan air. Teh hangat yang dia minum separuh dia letakkan kembali. Karman berdiri dan sadar hujan sudah berhenti di luar rumah. Karman lantas berjalan pelan dengan kaki gemetar mengikuti Yati masuk ke dalam kamar. Begitu masuk, Karman langsung terbelalak tatkala menyaksikan Yati sudah tidur mengangkang di atas ranjang tanpa sehelai benang. Pandangan matanya begitu tajam menggoda. Tersenyum dengan bibir yang begitu merah. Yati menggupaikan tangan. Karman berjalan pelan mendekat ke arah ranjang sambil membuka satu persatu kancing kemeja yang dia kenakan. Dan selanjutnya Karman lantas naik ke ranjang dan mulai mencumbu Yati, menindih Yati yang seketika suara erangan manja terdengar. Lenguhan-lenguhan kenikmatan menjadi saksi bisu pergumulan Karman dengan Yati yang tanpa ada ikatan. Ketika Karman yang sedang asyik bercumbu ria dengan Yati, pandangan Karman yang terpejam dia perlahan buka. Seketika Karman terkejut karena sepintas wajah Yati yang sedang dia tunggangi berubah dalam sekejap. Wajah yang begitu cantik berubah begitu menakutkan. Karman sampai terbelalak. Dia menghentikan gerakannya. Yati langsung bertanya, "Kenapa, Kang?" Enggak kenapa-napa," ucap Karman. Yang wajah Yati sudah kembali normal. Sampai Karman tertidur lelap saking kelelahan. Dia sudah tak ingat apa-apa. Yang dia ingat terakhir kali hanya Yati yang tersenyum ketika menduduki Karman. Karman tertidur seperti orang pingsan. Sampai akhirnya Karman terbangun karena ada ranting jatuh mengenai kepala. Ketika Karman tersadar, dia terkejut bukan main. Tepat berada di antara sela-sela akar jati yang sudah begitu tua. Astagfirullahaladzim. Loh. Yati. Karman yang setengah linglung manggil-manggil Yati. Begitu menguasai diri, Karman tersadar. Hari sudah pagi. Karman lantas mencari-cari pakaiannya. Terlihat pakaiannya itu tersangkut di sebuah ranting yang langsung dia kenakan kembali.
menatap sekeliling, bulu kuduknya merinding. Karena ternyata dia berada di area hutan jati, bukan di dalam kamar nyaman yang semalam dia tiduri dengan Yati. Lalu Karman bergegas menuju ke becaknya yang terparkir di pinggir jalan. Dia kayuh buru-buru pulang kembali ke rumah, tak mangkal lagi pada hari itu. Nah, semenjak kejadian itu, Karman bukannya takut, malah makin kesengsem oleh sosok Yati. Walau dia sadar, Yati yang sudah dia tiduri sebenarnya bukanlah manusia. Hari demi hari, Karman lalui sambil menunggu-nunggu sosok Yati datang. Namun Yati tak kunjung tiba di pangkalan. Malah justru Yati sering hadir dalam mimpi-mimpinya Karman. Di mana? Dalam mimpinya, Karman dan Yati selalu bertemu di tempat yang sama, di rumah Yati yang hakikatnya hanyalah deretan pohon jati. Selalu diakhiri pertemuannya itu dengan melakukan hubungan badan. 4 hari berturut-turut membuat Karman dari hari ke hari semakin gelisah, banyak melamun, sampai Piah istrinya pun keheranan dengan tingkah suaminya. Terlebih Karman, semenjak sering mimpi hubungan badan dengan Yati, hilang gairahnya kepada Piah sang istri. Karman sudah malas tidur sekamar dengan Piah, karena selalu muncul bayangan Yati. Seperti yang tak suka, Karman tidur dengan istrinya. Di pangkalan beca, Karman pun sering melamun pula. Sampai-sampai Supri pun menegur Karman. "Kang, kenapa sih Kang? Udah 4 hari ini loh. Diperhatiin, Kang Karman ini kok banyak melamun. Ada apa Kang? Ada masalah? Ceritalah. Akang ini lagi berantem sama si Teh Piah." "Bukan Pri, gak ada masalah sama Piah." "Lantas kenapa Kang? Akang kok melamun terus?" Ditambah lagi Kang, beberapa waktu lalu Supri ngelihat Akang. Akang ini seperti orang aneh. "Aneh? Aneh kenapa Pri?" "Gini loh Kang." Supri pun cerita. Waktu pertama kali dulu lihat Karman ngomong sendiri kayak ngomong sama penumpang. Kaget si Karman. Ternyata waktu itu Supri belum pergi jauh meninggalkan pangkalan. Lalu Supri pun cerita lagi kalau sering melihat Karman bengong. Bahkan terakhir kali 4 hari lalu Supri lihat Karman hujan-hujanan pergi mengayuh becak. Yang waktu itu Supri baru datang, cuman berhenti karena hujan yang turun begitu deras. Makin kaget si Karman. Ternyata waktu hujan-hujanan nganterin si Yati, si Supri ngeliat. Akhirnya Karman pun cerita apa yang sebenarnya sudah terjadi. "Bentar-bentar Kang, jadi Akang ini nganterin perempuan ke Cikadu?" "Iya Pri, ke Cikadu. Namanya Yati, cantiknya bukan main Pri. Itu loh yang dulu pernah Akang ceritakan awal bertemu di jembatan Ciroas." "Ya Allah Kang, di pengkolan kedua yang ke Cikadu itu Kang, itu kan deretan hutan jati loh Kang. Gunung Jati, gak ada yang namanya perumahan, gak ada pekampungan. Baru di ujung hutan jati itu ada pekampungan Kampung Cikadu." "Iya Pri, Akang juga tahu, Akang juga paham. Tapi Pri, waktu Akang nganterin si Yati, di situ ada rumah. Dan 4 hari lalu Pri,
Karman cerita ketika dia menginap di rumahnya Yati. Bangun-bangun tidur di bawah akar-akar pohon jati. Wah, gak beres Kang. Akang pasti udah kena tenung ama tuh setan Kang. Terus terang aja Kang, area deretan hutan jati di ujung pengkolan kedua, di situ terkenal angker Kang. Katanya banyak orang sering dicegat ama perempuan. Perempuan itu kuntilanak hutan Kang. Hati-hati loh Kang. Ah, masa iya kuntilanak Pri? Gak ada dong. Masa kuntilanak cantik kayak si Yati? Kuntilanak itu kan serem. Sejak kapan pula kuntilanak pakai kebaya? Kang Karman, gak percaya apa Kang? Gini aja lah Kang. Sebaiknya Kang Karman temuin orang pinter. Akang tanyakan langsung ke orang pinter itu. Kasianlah kalau Akang terus-terusan seperti ini. Kang Karman bisa gila loh. Itulah Pri. Sekarang pun pikiranku sudah seperti orang gila. Tiap hari selalu nungguin si Yati. Wah, bahaya Kang. Itu bahaya. Secepatnya saja Akang temuin orang pintar. Kalau Akang mau, Akang temui saja Abah Karnawi, Aki Karnawi. Dia orang sakti Kang, di daerah Bangun Harja. Coba ke sana saja. Siapa tahu Aki Karnawi bisa bantu Akang. Karnawi? Karnawi siapa? Orang pinter Kang. Nanti saya kasih alamatnya. Saya juga pernah berobat ke sana. Cobalah dulu Kang. Siapa tahu masalah Akang bisa selesai. Saran dari si Supri itu betul-betul dipikirin sama si Karman. Karena makin lama Karman ini mulai sadar dia sudah mulai nggak normal. Maka selepas diberi alamat oleh Supri, Karman pun beberapa hari kemudian langsung menuju ke desa Bangun Harja sesuai dengan yang disarankan Supri. Dia mau menemui Aki Karnawi. Singkat cerita, berangkatlah Karman sendiri ke sana. Begitu masuk ke desa Bangun Harja, Karman pun bertanya ke warga yang berpapasan dengan dirinya. Lantas Karman pun diantar menuju ke rumah Aki Karnawi, yang rumahnya itu ada di pinggiran desa Bangun Harja, yang memang terkenal dan begitu dihormati di kampung itu. Singkat cerita, tibalah di depan halaman rumah Aki Karnawi. Warga yang mengantar pun pamitan. Karman dengan langkah yang cukup ragu berjalan mendekat. Lantas Karman mengetuk pintu beruluk salam. "Assalamualaikum, Sampurasun," teriak Karman dari luar. "Waalaikumsalam, Rampes." Terdengar suara langkah kaki mendekat ke pintu sambil terbatuk-batuk. Suara lelaki tua menjawab salamnya Karman. Pintu terbuka. Terlihatlah sosok aki-aki mengenakan baju kampret dengan sarung warna hitam, tersenyum ke arah Karman. Si Ujang. Dari mana Jang? Dari Banjar Ki. Sengaja jauh-jauh pengen nemuin Aki. Oh, ya sudah. Masuk Jang. Sekalian itu si Eneng suruh masuk pula. Hah? Si Eneng? Neng siapa Ki? Itu tuh yang berdiri di halaman. Suruh masuk. Ki, saya sendirian loh Ki. Oh, ya sudah tuh sok. Masuk saja dulu. Nanti Aki bahas di dalam saja. Karman pun masuk. Kebingungan dia. Siapa sosok si Eneng yang diucapkan Aki Karnawi? Walaupun dalam pikiran Karman sudah bisa menebak, mungkinkah si Eneng itu Yati? Karman pun masuk ke ruang tamu rumah panggung Aki Karnawi.
Sok, Jang, duduk dulu. Aki mau bawa minuman. Waduh, jangan repot-repot, Ki. Jangan kayak gitu. Ujang teh tamu, wajib dimuliakan. Sebentar ya, Jang. Karman pun gak bisa nolak. Namun, ketika Aki Karnawi meninggalkan Karman di ruang tamu sendiri, bulu kuduk Karman langsung meremang, merinding seketika ketika Karman merasakan ada hembusan angin lewat tepat di belakang Karman. Bahkan yang membuat Karman terkejut, ada aroma kenanga samar di hidung Karman. Aroma dari tubuh Yati yang sudah pernah dia gauli. Tak lama, Aki Karnawi pun masuk ke dalam, membawa 2 cangkir kopi. Namun ketika masuk ruang tamu, si Neng udah masuk aja, Neng. Karman terkejut. Pahamlah dia, sepertinya memang sosok itu adalah Yati. Hanya saja, cuma Aki Karnawi yang bisa melihat. Kopi pun disuguhkan. Ki, si Neng itu siapa, Ki? Lah, itu yang ngikuti Ujang. Ujang kesini kan mau menanyakan tentang dia yang pakai kebaya merah. Makin terkejut Karman. Dan makin yakin pula Aki Karnawi ini memang orang sakti. Ki, sebenarnya, gimana ya? Tenang Jang. Jangan ragu-ragu. Gak usah malu, gak usah takut. Sok, cerita saja. Tapi Ki, gak apa-apa. Biar Aki pagar dulu, agar si Neng gak mendengar. Ucap Aki Karnawi, yang lantas memejamkan mata dan membaca doa. Sok Jang, tinggal cerita. Si Neng gak bisa mendengar pembicaraan kita berdua. Lalu Karman selepas yakin, dia pun cerita dari awal bertemu dengan sosok Yati hingga dia meniduri Yati waktu hujan saat itu. Bahkan semenjak itu, sosok Yati sering datang dalam mimpi, yang dimana selalu melakukan hubungan badan. Dan semenjak itu pula, Karman hilang hasrat kepada Piah istrinya. Oh, begitu. Jadi gimana, Ki? Apa yang harus saya lakukan, Ki? Terus terang saja, Ki. Walau si Yati ini bukan manusia, tapi saya sudah jatuh cinta, Ki. Apa yang harus saya lakukan? Dan siapa sebenarnya si Yati ini, Ki? Jang Karman, si Yati ini yang sekarang ada di dekat kamu hanya berbeda alam dengan kita. Dia bukan manusia, tetapi dia ini bangsa jin, bangsa siluman dari Gunung Jati. Mungkin orang-orang mengatakan dia ini kuntilanak, tapi buat Aki, dia bukan kuntilanak. Dia hanya jin perempuan. Dia memang sudah jatuh cinta kepadamu, Karman. Sama seperti dirimu. Bahkan sosok Yati ini, dia begitu ingin hidup bersama denganmu. Ya, yang benar, Ki. Aki Karnawi hanya mengangguk saja. Lalu, melihat Karman yang terdiam seperti bingung, Aki Karnawi melanjutkan perkataannya. Jang Karman, kalau Jang Karman mau memiliki Yati, mau menikahi Yati, banyak keuntungan yang nantinya Jang Karman miliki. Keuntungan apa, Ki? Jang,
kalau nanti Ujang mau menikahi Yati, Aki bisa jamin Ujang gak akan lagi jadi tukang ngayuh beca. Ujang pasti jadi juragan, jadi orang kaya. Karena siapapun yang bisa menikahi peri seperti Yati, dijamin hidupnya akan bergelimang harta. Sugih, sugih tanpa tumbal. Sugih tanpa tumbal? Maksud Aki? Iya Jang, seperti orang-orang yang ngaji kayak ngipri, ngepet, ngopet, ngetek, miara tuyul dan sejenisnya. Semua pakai tumbal. Nah ini Ujang, gak perlu pakai tumbal, asal mau menikahi Yati. Ujang bisa hidup kaya raya, bergelimang harta. Ya, yang bener Ki. Bener Jang, bener. Karena Yati nantinya akan membantu menarik harta untuk Ujang. Kalau Ujang mau, Aki bisa bantu. Selain kamu bisa bersatu dengan Yati, kehidupanmu pun nanti akan berubah total. Karman pun terdiam waktu itu. Begitu menggiurkan tawaran dari Aki Karnawi. Ditambah lagi, ini sosok Yati, perempuan, makhluk halus yang begitu Karman cintai. Wong namanya udah dikasih tidur sama setan pun ya kesengsem. Orang-orang cabul seperti Karman begitu mudah digoda hanya lewat jalur nafsu saja. Tak perlu waktu lama, Karman pun mengambil keputusan waktu itu juga. Dia setuju dinikahkan, disatukan dengan sosok Yati. Aki Karnawi yang mendengar itu pun tertawa dan meminta Karman agar datang kembali 3 hari kemudian. Tentunya 3 hari itu harus Karman gunakan untuk melengkapi persyaratan ritual kawin batin dengan sosok jin hutan jati yang bernama Yati. Di mana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Karman hanya berupa mahar dan sesaji. Maharnya sama seperti kayak kita menikah dengan pasangan, seperti emas ataupun uang. Ditambah dengan berbagai sesaji sebagai pelengkap ritual. Karman pun setuju. Bahkan untuk keperluan sesaji dan sejenisnya, Karman pun menyerahkan kepada Aki Karnawi untuk mempersiapkan. Di mana waktu itu juga Karman menyerahkan sejumlah uang. Lantas Karman pamitan dari rumah Aki Karnawi. Pulang kembali ke rumahnya yang dia tinggali dengan Piah. Wajah Karman terlihat begitu cerah sampai membuat Piah keheranan. Namun Karman tak banyak menjelaskan apa yang sudah dia alami. Hanya saja, malam itu Karman kembali bermimpi didatangi oleh Yati yang terlihat begitu bahagia, di mana Yati begitu berterima kasih kepada Karman karena mau menikahi dirinya. Dan di dalam mimpi itu pula Yati bersumpah berjanji setia kepada Karman dan akan membantu Karman hingga Karman sudah tak ada lagi hidup di dunia. Maka sesuai dengan yang ditetapkan Aki Karnawi, 3 hari kemudian Karman pamitan kepada Piah mau berobat ke Bangunharja. Karena bilang ke Piah kalau dia ada yang menjaili, karena merasa iri dengan usahanya Karman. Yati yang polos percaya begitu saja. Pergilah si Karman ini ke rumah Aki Karnawi
membawa mahar mas kawin 3 gram emas berbentuk cincin untuk digunakan sebagai mahar menikahi Yati, sosok setan dari Gunung Jati. Maka setibanya di rumah Aki Karnawi, Aki Karnawi pun menjelaskan apa yang harus dilakukan nanti. Di mana malam harinya, sebelum akad pernikahan dilakukan, Karman akan Aki Karnawi mandikan. Karman akan dipersiapkan sebagai pengantin lelaki yang tentunya menjadi calon suami dari sosok Yati. Karman menyerahkan semua. Dia percayakan ke Aki Karnawi. Karman cuma ingin terima beres saja. Aki Karnawi pun hanya tersenyum. Lantas Aki Karnawi menyuruh Karman untuk beristirahat. Karena ritual nanti malam, Aki Karnawi harus menyediakan semua keperluan sesaji. Singkat cerita, malam harinya sekitar jam 10, Aki Karnawi membawa Karman ke belakang rumah. Karman dimandikan oleh Aki Karnawi. Ketika dimandikan Aki Karnawi inilah Karman merasa sosok Yati ada ikut pula hadir dan menyaksikan itu semua. Selepas dimandikan oleh Aki Karnawi, Karman pun dituntun dibawa masuk ke dalam rumah, menuju ke kamar tempat Aki Karnawi. Begitu masuk ke dalam, di dalam sesaji semua sudah tersedia. Di mana di situ ada nasi tumpeng, ayam bakar, umbo rampe, kopi dan sejenisnya, sesaji komplit ada di sana. Hanya saja pandangan Karman tertuju kepada seekor ayam hidup yang diletakkan Aki Karnawi di antara sesaji. Di mana saat itu pula Aki Karnawi melakukan ritual. Karman duduk bersila di seberang Aki Karnawi. Lantas Aki Karnawi berdiri mendekat ke arah ayam. Lalu ayam itu disuruh dipegang oleh Karman. Lalu Aki Karnawi menyembelih ayam yang darahnya langsung saja mengucur ke atas umbo rampe. Karman merinding ketakutan ketika darah ayam mengucur ke atas aneka sesaji. Saat itu pula Karman mendengar suara tawa perempuan yang begitu menakutkan. Karman sadar itu tawa dari sosok Yati yang akan menjadi pengantin dirinya. Selepas ritual pemotongan ayam, tak ada yang berbicara antara Aki Karnawi ataupun Karman. Lantas terlihat Aki Karnawi mengambil sebotol minyak berwarna hitam, yang lantas tutup botolnya dibuka, lalu dioleskan di kedua kelopak Karman. Karman, pejamkan matamu agar kau bisa melihat sosok Yati. Baiki. Lalu minyak dioleskan di kelopak mata Karman. Lantas Aki Karnawi menyuruh Karman membuka mata, di mana Karman terkejut sosok Yati sudah duduk bersimpuh di samping kiri Karman. Di situ kerinduan Karman membuncah dan langsung memeluk Yati di hadapan Aki Karnawi. Sudah. Sekarang kalian berdua harus diresmikan terlebih dulu. Baiki, maaf Ki, maaf, ucap Karman tergagap-gagap. Dasar kamu ini. Ya sudah, akad nikah sekarang akan Aki lakukan. Lalu Aki Karnawi menyodorkan tangan bersalaman dengan sosok Karman. Seperti penghulu
menikahkan pasangan manusia. Akadnya pun sama. Saya terima nikahnya Yati binti Anwar dengan mas kawin 3 gram emas dibayar kontan. Cuman gak ada yang bilang sah. Akadnya seperti itu. Selepas itu, resmilah sudah Karman dan Yati menjadi pasangan suami istri. Lah entah pernikahan macam apa yang dilakukan. Tapi yang jelas, sejak saat itu, Yati jadi istri gaibnya Karman. Selepas akan selesai sekitar tengah malam, Karman disuruh Aki Karnawi menempati kamar kosong yang ada di depan, di mana di situ kamar itu pun ketika dimasuki oleh Karman dan sosok Yati yang digandeng Karman ke dalam, di situ sudah ada umbo rampe dan sesaji pula. Di mana sebelum Karman dan Yati masuk, Aki Karnawi menyalakan kemenyan terlebih dulu. Dan selanjutnya sambil tersenyum, Aki Karnawi mempersilahkan pasangan pengantin berbeda dimensi ini untuk menikmati malam pertama mereka selepas sah menjadi pasangan suami istri. Selanjutnya tahu sendirilah apa yang dilakukan dua pasangan itu. Singkat cerita, di pagi harinya Karman terbangun dan tidak menemukan sosok Yati sang istri. Buru-buru Karman keluar. Dia bertanya ke Aki Karnawi, "Ki, Yati kemana Ki?" "Karman, Yati tentunya pulang ke alamnya, pulang ke Gunung Jati. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Karena setiap malam nanti Yati akan datang menemuimu. Namun Jang Karman, sebaiknya diatur saja, biar tak terjadi pertengkaran dengan istri manusiamu." "Loh, maksud Aki bagaimana Ki?" "Begini, nanti setibanya Jang Karman di rumah, Ujang harus menyediakan kamar khusus untuk bertemu dengan Yati, di mana setiap malam Jumat Jang Karman harus melakukan ritual menyediakan sesaji seperti yang semalam. Namun ayam hidup yang Jang Karman nanti potong cukup diambil darahnya saja, simpan di mangkuk, letakkan di antara sesajen. Dan nantinya Yati akan datang menemui Jang Karman, sekaligus membantu usaha Jang Karman mulai saat ini. Nanti pun Jang Karman bisa rasakan sendiri. Ingat, dalam 1 minggu hanya boleh bertemu 2 kali. Malam Selasa dan malam Jumat saja. Karena kalau setiap malam, Aki khawatir akan mempengaruhi kehidupan Jang Karman dengan istrimu yang dari bangsa manusia. Karman dinasehati oleh Aki Karnawi pagi itu. Karman pun taat dan siap melakukan apapun yang diperintahkan Aki Karnawi. Akhirnya, selepas itu, Karman pun pamitan dan pulang kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah kediamannya dengan Piah, Karman meminta bantuan Piah untuk membereskan kamar yang selama ini tak dihuni. Ketika Piah bertanya, "Kang, memang kamar itu mau digunakan untuk apa?" "Begini, Akang habis nemuin orang pintar kemarin itu. Nah, kata si orang pintar ini, Akang setiap malam Selasa dan malam Jumat harus tirakat dalam kamar. Bukan hanya untuk mengobati kiriman orang, tetapi untuk membantu usaha kita juga." "Oh gitu, lantas harus nyimpan sesajen Kang?" "Iya, harus nyimpan sesaji juga. Namun hanya cukup 1 minggu sekali setiap malam Jumat."
tolong kamu siapkan segala keperluannya nanti. Toh itu semua untuk kelangsungan masa depan keluarga kita, ucap Karman. Piah yang memang orangnya polos ikut saja apa perintah dari suaminya. Hari itu juga kamar pun dibereskan. Bahkan di situ ada dipan kayu pula untuk tempat tidur. Ketika Piah bertanya dipan untuk tidur itu buat apa, Karman hanya bilang, dipan itu untuk tidur Karman ketika tirakat. Karena nggak mungkin kalau sehari semalam harus duduk bersila. Lagi-lagi Piah dengan polosnya percaya begitu saja. Sampai akhirnya mulai detik itu pula kamar itu pun jadi kamar tertutup, kamar terlarang. Yang digunakan Karman untuk melakukan sesaji persembahan kepada Yati, istri bangsa jinnya, sekaligus tempat Karman dan Yati melakukan hubungan badan. Dan semenjak saat itu pula, Karman memang mengalami perubahan drastis dalam sisi ekonomi. Karman hanya dalam beberapa bulan pasca menikahi Yati, kuntilanak dari Gunung Jati, yang tadinya cuman punya becak satu, setiap bulan itu beli becak bisa 2-3 unit. Yang tentunya semenjak itu Karman pun jadi juragan becak. Becak-becaknya dia sewakan. Bahkan si Supri, saudara Akang ini nih, yang sekarang udah punya cucu, itu dikasih becak oleh Karman sebagai bentuk rasa terima kasih karena sudah memberikan alamat Aki Karnawi. Dan hanya Supri lah yang tahu apa sebenarnya rahasia di balik kehidupan Karman. Bahkan Piah, istri dari Karman, tak tahu kalau selama itu Karman suaminya usahanya dibantu oleh sosok jin dari Gunung Jati yang merupakan istri gaibnya Karman. Dan semenjak itu pula Karman si tukang becak berubah menjadi seorang juragan. Bahkan dari bantuan Yati lah Karman bisa mempunyai berbagai jenis usaha. Di pasar dia buka grosir sembako pula. Bahkan dari usaha itulah Karman berubah menjadi orang kaya, sampai bisa beberapa kali datang ke tanah suci. Walau alam bisawab. Yang jelas, menurut cerita Supri, ketika pergi ke tanah suci, sosok Yati diajak pun tak mau mengikuti. Namun, semenjak Karman mati beberapa tahun silam, hasil usaha Karman yang dibantu oleh Yati perlahan mulai satu persatu hancur dan gulung tikar. Sampai kehidupan dari Teh Piah, istri dari Karman beserta anak-anaknya, kembali seperti dulu di masa lalu, tak punya apa-apa. Hanya cukup untuk menyambung hidup saja. Dan Kang Supri ketika menceritakan kisah ini, dia berkata, sempat ketika dulu mengantar jenazah Karman ke pemakaman, yang kebetulan Karman dikebumikan di malam hari karena Karman sakit keras dan dirawat di Jakarta. Pulang sudah tak bernyawa. Karman yang dikebumikan di pemakaman umum. Waktu itu Supri menyaksikan di antara deretan para peziarah, Supri melihat sosok perempuan cantik bersanggul mengenakan kebaya merah ikut berdiri di antara para peziarah lainnya. Supri
Yang tahu siapa sosok perempuan itu hanya terdiam. Tak dia ceritakan kepada siapapun, termasuk Piah dan anak-anak Karman. Nah, itulah kisah dari Juragan Karman, pemilik grosir sembako di pasar, yang dulu sempat jadi juragan beca, yang awalnya hanya pengayuh beca biasa, berubah jadi kaya raya selepas menikahi kuntilanak Yati dari Gunung Jati.